Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Iman Santoso. Hari ini kita akan membahas perbandingan trigonometri untuk kategori soal HOTS, persiapan penilaian akhir tahun atau persiapan penilaian harian. Oke, di sini kita akan bahas 4 soal, 2 esai, 2 pilihan ganda ya, yang berkenaan dengan perbandingan trigonometri berkategori HOTS. Baik, untuk soal yang pertama, bahwa pada suatu waktu terdapat sebuah perahu nelayan dan sebuah kapal ya. Di sini kapalnya dan perahunya berada dalam satu garis lurus ya, yang terlihat oleh pemantau dari atas menara mercusuar seperti terlihat pada gambar. Pemantau tersebut ingin mengukur jarak antara kedua kapal. Oke, maka ini kita gunakan apa? Baik, kita lihat soal yang diketahui. Di sini terlihat bahwa tinggi menaranya 600 meter, kemudian ketinggian dari bawah menara ke permukaan laut itu 50 meter ya. Oke, karena ini ada sudutnya 45 ya, 45 berarti ini panjangnya sama. Panjangnya sama, berarti ini juga 650 ya. Karena sudutnya 45. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dia panjangnya sama. Nah, berarti kita tinggal mengukur yang ini ya. Kalau ini 45 berarti kan ini 45. Kalau 45 berarti siku-siku sama kah? Sama kaki ya. Oke. Ini sekarang yang 60. Berarti saya gambarkan aja. Pakai warna putih aja ya. Oke, di sini saya gambarkan. Oke, ini X misalkan, karena ini 45. Kemudian ini juga pasti 45 ya. Nah, ini 60. Ini X, berarti ini juga 650 ya, karena ada tanah dari alas menara ke permukaan laut. Ini juga 650. Nah, berarti kita gunakan, kalau ini 60 berarti ini 30 ya. Ini 30. Oke, kita gunakan perbandingan tangan ya. Jadi tangan 30 itu adalah depannya 650 berbanding sampingnya adalah 650 plus X gitu ya. Kemudian tangan 30 itu seperakar 3 ya. Jadi seperakar 3 sama dengan 650 dibagi 650 plus X. Kali silang aja. Berarti 650 plus X sama dengan 650 akar 3. Gitu ya. Berarti X adalah ya 650 akar 3 ya kan? Dikurangi 650. Jadi X-nya adalah 650 akar 3 dikurangi 1. Udah. Itu adalah jarak antara dua kapal. Gimana? Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya di sini diketahui
Sebuah sinar laser dibiaskan ke dalam air dengan sudut 60 derajat terhadap garis vertikal seperti pada gambar. Oke. Berarti kemudian ini biasanya 15 derajat dari garis seharusnya. Jika kedalaman 40 cm, maka jarak titik yang seharusnya ke titik bias. Oke. Ini misalkan titik bias. Ini titik seharusnya. Ya. Ini awal patokan ini. Oke, karena ini 60, berarti yang 60 lagi yang mana nih? Ini 60, berarti ini juga 60 ya. Nah, ini 60. 60, ini 60. Berarti ini 30. Ya. Nah, berarti BS itu 30. Nah, sekarang AS berarti sebagai sisi. Jadi yang ditanyakan kan BS ya. BS itu berarti AS dikurangi AB. Karena yang ditanya jarak antara titik sebenarnya dengan titik biasnya. Nah, sekarang AS itu kita gunakan, berarti karena ini 40, ini juga 40. Berarti kita gunakan tangan ya. Jadi tangan saya gambarkan. Ini 30. Ini A, ini S ya. Ini 40. Oke. Ini 15. Berarti ini 75 ya. Oke. Ini katakanlah B. Nah, sekarang AS itu berarti pakai tangan. Jadi tangan 30 adalah 40 per AS. Ya. Tangan 30 itu seperakar 3. 40 per AS. Nah, kali silang sini. Berarti AS itu adalah 40 akar 3. Oke. Sekarang kita lihat AB. AB kalian bisa gunakan tangan ya. Tangan 75 adalah 40 per AB. Nah, tinggal tukar. Jadi AB itu adalah 40 per tangan 75. Itu AB. Tangan 75 itu apa? Sepertangan 75 itu berarti kotangan ya. Sepertangan itu kotangan. Kotangan 75. Berarti kesimpulannya BS adalah AS berarti 40 akar 3 dikurangi 40 kotangan 75. Ada nggak 4 kotangan 75? Minus. Oh, ada nih. 40 akar 3 dikurangi 40 kotangan 75. Berarti jawabannya adalah yang E. Bisa dimengerti? Saya. Oke. Soal berikutnya. Amir dan Burhan berdiri pada jarak 120. Ini misalkan 120 meter. Mereka akan berjalan pada saat bersamaan ke sebuah gedung. Perhatikan gambar A45. Ini 45 derajat. C60. Oh, ini 60. Kemudian Burhan berjalan dengan kecepatan berarti PB. PB berapa nih? 20 meter per menit ya. Oke. Berarti kita cari dulu BC. Jadi BC segitiga ABC ya. Kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus.
Nah, aturan sinus yang dimaksud di sini adalah berarti kita mau mencari BC dulu. BC itu menghadap sudut 45, berarti BC per sin 45. Sama dengan AB. AB itu menghadap sudut 60, jadi per sin 60. Masukin ya. BC per sin 45 setengah akar 2. AB 120 per setengah akar 3. Gitu ya. Nah, sekarang kedua ruas kali setengah. Gitu ya. Kali silang. Berarti BC dapat BC adalah 120 akar 2 dibagi akar 3. Jadi jawabannya dirasionalkan dulu ya. Kali akar 3 per akar 3. Maka hasilnya 120 akar 6 per akar 3 kali akar 3, 3. Jadi BC 40 akar 6. Itu BC. Berarti kecepatan itu kan jarak per waktu. Berarti kita cari waktu. Waktu itu adalah jarak per kecepatan. Jaraknya 40 akar 6, kecepatannya 20 per menit. Berarti waktunya adalah 2 akar 6 menit. Nah, sekarang kecepatan Amir berapa kalau seandainya mereka tiba sama dalam waktu bersamaan? Kalau tiba sama berarti itu artinya berarti TA harus sama dengan TB. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung AC? Oh, AC karena saya gambarkan sini ya, sudutnya itu tidak istimewa. Ini 45, ini 60. Saya balik ya. Yang penting ke gambar. Ini C, ini A, ini B. Berarti B-nya saya bagi 2. Ini 45, berarti ini juga 45 ya. Karena ini 60, berarti ini 30. 45 berarti ini panjangnya sama. Ya, ini misalkan titik D. Gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah AC. Berarti ini sama. AB-nya sudah ada. AB-nya sudah ada 120 ya. Kemudian BC-nya sudah ada. 40 akar 6. Oke. Sekarang mencari AD berarti pakai sini ya. Lari ke sini. Jadi AD itu dibanding dengan itu 45 ya. Jadi cos 45 sama dengan AD per 120. Cos 45 itu setengah akar 2. AD per 120 kali silang ya. Berarti AD adalah 60 akar 2. Itu AD. Lalu pakai triple boleh atau pakai perbandingan lagi juga boleh. CD berarti kita gunakan cos 60. Cos 60 adalah CD per BC. Setengah sama dengan CD. BC-nya adalah 40 akar 6. Kali silang ya.
berarti 20 akar 6. Itu CD. Oke. Nah, dengan demikian panjang AC adalah berarti 60 akar 2 ditambah 20 akar 6. Bisa ya? Yang ditanya T. Sedangkan AC itu jarak. Jadi jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Gitu ya. Berarti 60. Sini ya. 60 akar 2 ditambah 20 akar 6 sama dengan kecepatan kali waktu. Waktunya adalah 2 akar 6. Gitu ya. Jadi kecepatan A adalah 60 akar 2 ditambah 20 akar 6 dibagi 2 akar 6. Udah. Berarti yang ini 60 30 ya. 30 per 3 berarti 10 akar 3 ya. Yang ini 20 dibagi 2 berarti 10 ya. Oke, jadi kecepatan A adalah 10 akar 3 ditambah 10 meter per menit. Itu ya. Biar kalau mereka ingin ketemu sama-sama. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor terakhir. Hampir sama dengan tadi, cuman yang ditanyakan tinggi ini ya. Anto dan Beni melihat puncak dari arah yang berbeda. Anto melihat dengan sudut dengan waktu 07, kemudian sudut elevasinya 60. Siapa nih? Anto ya. 60. Kebalik ya, sudahlah, nggak apa-apa, gambarnya kurang proporsional ya. Ini Beni aja, ini B, ini A. Anto 60. Lalu Beni arah 03 dengan sudut elevasi 30. Ini 30. Oke, sekarang kalau waktu jam 03 ini 06. Nah, berarti 07 tuh di sini. Ini 07. Nah, berarti sudutnya adalah 120 ya, karena per jam 30. Nah, jadi pakai 120. Jadi jarak antar mereka berarti pada posisi ini 120 ya. 120 derajat. Oke. Tinggi gedung misalkan T, ini misalkan X, ini misalkan Y. Oke, kita gunakan tangan ya. Kita gunakan tangan untuk mendapatkan nilainya. Jadi tangan 30 dulu. Tangan 30 adalah T per X. Karena kita mencari tinggi berarti kita nyatakan X dalam T. Ya, berarti T itu adalah tangan itu T per akar 3. Per 3 ya. Atau langsung aja deh. Jadi tangan 30 itu adalah 1 akar 3 sama dengan T per X kali silang ya. Jadi X itu berarti T akar 3. Lalu yang kedua pakai tangan 60. Tangan 60 berarti T per Y. Tangan 60 itu akar 3 T per Y. Berarti Y tukar. Jadi Y adalah T per akar 3. Nah, sekarang jarak mereka ada ya. Oh, ini 13. Jarak mereka ada yaitu 130 meter ya. Oke. Berarti 130 kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi apit dikurangi
2 kali sisi apit kali cos sudut apit. Gitu ya. Berarti ini X kuadrat berarti T akar 3 kuadrat. Y kuadrat berarti T per akar 3 kuadrat. 2 kali T akar 3 T per akar 3. Cos 120 berarti minus setengah ya. Ini tetap berarti 3T kuadrat. Ini T kuadrat per 3. Min ketemu min plus. Ya, setengah. Ini habis berarti T kuadrat. Gitu ya. Kemudian kalikan T semua. Kalikan 3 semua. Kalikan 3 berarti 130 kuadrat kali 3. Yang ini 9T kuadrat tambah T kuadrat tambah 3T kuadrat. 130 kuadrat kali 3. Ini adalah 10 tambah 3, 13. 13T kuadrat ya. Berarti T kuadrat adalah 130 kuadrat kali 3 per 13 ya. Coret 1, ini 10. Berarti 100 kali 39. Ya sudah. Berarti T-nya adalah 10 akar 39. Itu ya. Nah, jadi tingginya adalah 10 akar 39. Bisa mengerti ya? Oke, demikian pendalaman perbandingan trigonometri untuk soal berkategori HOTS, persiapan penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalian bisa menyimaknya. Kalau ada lupa nanti kalian bisa putar ulang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.